Assalamualaikum. Ya Allah. Maaf ya, Ma. Kunaon sini anak-anak. Kok pakai terlambat kalah sama nenek. Maaf, Ma. Aduh, Ipe sih dibilangin. Mas Bedu. Ini kita kan berdua bareng naik taksi online, mah. Ternyata taksinya offline. Ya Allah, jadinya berhenti, mah. Iya. Tapi Ibu udah tepat waktu, mah, tadi karena macet gitu, Tidak ada alasan. Kalau kita tahu jalanan kita macet lebih awal. Iya, Misalnya tahu perjalanan sejam, nah diantisipasi setengah jam atau sejam sebelumnya. Iya, Ma. Biasakan hidup disiplin. Kalian lihat Mama, sampai detik ini dari usia remaja, Mama ngajar ngaji, pernah keterlambat. Jangankan tidak datang, terlambat pantang buat Mama. Mama selalu disiplin waktu. Makanya di rumah Mama, maaf, jam itu tiap tembok. Waduh. Saya tidak bercanda, serius. Rumah Sampai kamar pembandara mandi, apa itu? dengerin dulu. Sampai kamar mandi, dapur saya pakai jam. Jam itu kan kalau kita ceramah dikasih jam. Sekarang mah jam yang gede-gede kan murah pinggir jalan. Iya. 20.000 juga dapat. Iya. Jangan dianggap gampang. Nih, tiap tembok kamu ke rumah Mama. Semua tembok ada. Jadi Mama tahu. Itu sama semua jarumnya, mah? Enggak. Sama. Waktunya? Dengerin dulu, Iya, Ma, biar iya. ngerti. Iya, Jangan Ma. bercanda, bukan tempatnya bercanda. Iya, Ma, iya. Kita disiplin. Oh, jam sekian harus ini. Jam sekian harus ini. Jadi saya sengaja ke tiap belokan rumah saya itu ada jam. Buat ngedisiplinkan diri. Makanya Mama sengaja punya jam gede-gede. Tahu gue ada nenek-nenek. Kalau kecil kan, kalau gede kan, kelihatan. Langsung kelihatan ya, Ma, ya? Iya, Oh, disiplin. Sekarang hanya sekali kamu terlambat. Iya, mah. Besok biasakan jangan disiplin. Iya. Iya, Ma. Bro, sekarang juga udah padahal jamnya udah dicepetin itu loh, mah, dicepetin 15 menit. Salah. Dicepetin 11 menit, 15 menit, 20 menit. Itu pembodohan diri. Oh. Salah, tidak begitu caranya. Iya, Kita tahu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Iya, iya. Jam sekian, 5 menit, 7 Iya. menit. Hitung sama kita. Yaudah. Bukan dengan dicepetin, salah. Iya, Itu bener-bener pembodohan maaf ya, diri. mah. Iya. Telat, Maaf ya, mah, Ma, maaf. maaf Jadi ini. kita berdua nggak Dengerin, disiplin. ini pelajaran buat kalian. Iya, Ma, maaf. Sekali lagi, besok jangan sampai terlambat. Iya, mah. Iya, Ma, maaf Oke. ya, Ma. Oke, Mas, siapa? Kita sapa jamaah dulu ya, mah, ya? Ya, Boleh. sok. Ayo, Mas. Jamaah, Lu malu-maluin gue aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, mohon maaf banget Mohon maaf nih. ya. Bedu sama Ipe terlambat Iya, ya. maaf ya, Jamaah Bedu juga ya. minta sama Mama, tinggal Maaf sama ya, Jamaah. Ma. Jamaah mau nggak maafin? Mau. Alhamdulillah, Pe, dimaafin, Alhamdulillah. Pe. Kalau nggak dimaafin, ini kita bagi batagor satu-satu. Buat tahu dari mana lagi? Artinya iya. nyogok. Oh, jongkok ya, Ma. Salah. Ya, Salah Ma, maaf lagi. ya, Ma. Salah, nggak boleh. Nggak boleh. Itu salah. Ya, Harus salah. ikhlas tulus dapat permaafan tulus mendapatkan Mohonan maaf. permohonan maaf. Dan Dari yang jamaah. jangan lupa, kita ini harusnya memberikan contoh yang terbaik buat jamaah. Iya, Ma, Masa maaf. jamaah duluan lupa di belakangan? Iya, Mikir benar. dong. Iya. Ya udah, maafin jamaah ya. Maafin ya. Ya udah, kalau gitu kita pengen dengar suaranya nih. Terima kasih udah datang di program Rumah. Mama Dede. Alhamdulillah. Kalau gitu sekalian aja dah, biar Bedu sama Iped dan juga jamaah dapat pelajaran dari Mama tentang Disiplin. yang namanya disiplin dalam Islam. Silakan, Ma. Ya, Ma? Silakan. Ma. Disiplin. Iya, Ma. Apa sih yang namanya disiplin? Disiplin itu mengikuti aturan yang sudah ada. Orang yang disiplin dalam hidup dan kehidupannya selalu mengikuti aturan yang sudah dibuka. Rame-rame mereka setuju. Ini disiplin. Ikut aturan. Punten misalnya. Dalam keluarga kan punya aturan. Makan pagi jam sekian, makan siang jam sekian. Pulang sekolah jam sekian. Di rumah kumpul jam sekian. Itu semua kita punya aturan dengan kedisiplinan. Kita ajarkan kepada anak-anak. Kalau mandi sore jangan lewat dari jam 4. Biasakan. Kalau subuh jangan sampai terlambat. Bikin aturan. Siapa yang subuh tidak mau sholat subuh, Mama guyur air. Itu disiplin. Saya yakin dengan kedisiplinan ini pasti kita jadi orang benar. Kenapa? Islam itu agama yang disiplin. Sholat aja. Pada hari yang pertama ada perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diajak ke haram. Sholat di Ka'bah situ pada hari pertama di awal waktu. Diajak oleh Jibril. Rasul jadi imam. Hari kedua diajak lagi di ujung waktu. Ini menandakan kita hidup wajib disiplin.
Sholat zuhur jam sekian sampai jam sekian. Sholat asar dimulai jam sekian, ujungnya jam sekian. Hidup kita wajib disiplin. Tanpa disiplin, kacau kehidupan kita. Anda bayangkan, kalau seandainya dalam sebuah rumah tangga tidak ada aturan, terserah lu mau ngapain kayak mama, terserah. Yang penting kalian pulang malam. Kemana tuh anak? Ngapain tuh di luar? Kita kan tidak tahu. Semua kita punya aturan. Pulang sekolah, baju ganti dengan baju rumah. Nih, baju masukin ke tempat cucian. Sepatu taruh di tempat sepatu. Mana lagi? Buku taruh di mana nih buku? Ambil baju ya. Nih, boleh baju yang mana aja. Disiplin tapinya. Kan kita nggak punya pembantu. Narik baju begini. Jangan anak-anak terus dibantu. Tenang, Bi. Bukain sepatu. Bi, ambilin baju. Ini ada kedisiplinan. Bagaimana anak kita mau maju? Bagaimana disiplin? Kalau ibunya aja tidak mengajarkan disiplin. Sekarang banyak sekali orang yang lalai. Dari mulai neneknya, emaknya, anak-anaknya. Sholat lohor. Ntar si nonton TV. Nggak disiplin. Kemudian waktu sholat. Masih hayuh we. Bolak-balik pegang HP aja. Datang waktu sholat. Masih ngobrol aja sama tamu. Mana disiplin kita? Kalau dalam diri kita sudah biasa disiplin, keluarga kita disiplin, masyarakat semua disiplin, semua negara akan disiplin. Bukti, Anda lihat, kalau kita di kampung kita, banyak sekali sampah di pinggir jalan. Di Cibubur, di Citerup, tubruk di pinggir jalan. Coba Anda pergilah ke Turki, bersih. Sampai di pinggir jalan tuh ada hiasan-hiasan dinding, bagus-bagus, sangat terawat. Di kita mah nggak disiplin. Contoh konkret, kita baru bikin toko di cat. Ya Allah, cakep amat toko saya. Catnya cerah, biru muda. Baru besok dicoret-coret sama anak-anak. Kenapa? Nggak ada kedisiplinan. Iya apa iya? Kesal nggak kita ngelihatnya? Karena ketidakdisiplinan. Makanya Anda lihat dalam surat An-Nisa 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Hai orang yang beriman, taat sama Allah. Taat dengan rasulnya. Taat dengan pemimpin kamu. Kalau ada perbedaan pendapat, kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Taat sama Allah mutlak. Taat dengan Rasul mutlak. Taat dengan pemimpin, maaf, tidak mutlak. Kenapa? Pemimpin ini manusia. Kalau seandainya aturan yang dibuat pemimpin sesuai aturan agama kita, halal haramnya jelas, kita wajib ngikut aturan pemimpin. Namun seandainya aturan yang dibuat oleh pemimpin kita tidak sesuai aturan agama, apalagi menyalahi aturan agama, wajib kita tolak, kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang hak dengan yang batil sementara kamu tahu itu adalah salah. Kita tanggung jawab pada Allah. Wajib disiplin. Dalam Islam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau kita tahu itu haram, kenapa kita mendekatinya? Kalau tahu itu dilarang dalam agama, kenapa kita pengen nyobain? Hati-hati. Semua yang kita lakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan kedisiplinan, hidup kita akan tenang. Dengan kedisiplinan, hidup kita akan maju. Dengan disiplin, hidup kita lebih terarah. Maaf, kalau kita punya satu ilmu, terus intensif kita belajar, disiplin. Jam sekian belajar, sekian jam, sekian jam, sekian jam. Saya yakin jadi ahlinya. Luar biasa kedisiplinan. Anda coba lihat. Anak-anak latih dari kecil disiplin, disiplin, disiplin. Sudah tua pasti disiplin. Kalau anak yang dicuekin biarinlah. Udah gede juga ngerti. Ngerti dari mana kalau nggak diarahkan. Bukannya semua perlu latihan. Dari orok bisa ngomong nggak baik? Enggak. Diajarin kan? Diajarin terus menerus jadi bisa ngomong. Disiplin. Tadinya nggak bisa jalan, diajarin terus menerus. Bukan hanya sekali, disiplin bisa jalan. Makanya
Kalau kita hidup pengen maju, disiplin. Saatnya belajar, saatnya nambah ilmu, saatnya bertanya, terus seperti itu. Jangan malu untuk bertanya, karena kita nggak ada yang sempurna. Semua di atas langit ada langit. Jangan merasa saya paling hebat. Kalau merasa saya paling hebat, nanti mengalahkan Allah. Mengaku dirinya Tuhan, itu sangat dibenci oleh Allah. Mengaku saya paling hebat, pengen dihargai oleh orang, pengen dihormati oleh orang. Nggak ada disiplin di situ. Orang yang disiplin tahu etika, tahu tata krama. Bagaimana kita hablum minallah, bagaimana kita hablum minannas, itu orang disiplin. Wala tahinu, wala tahzanu, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu bersedih hati, jangan kamu takut, jangan khawatir, karena kalian adalah orang-orang yang beriman. Tuh. Jadi kalau kita sudah disiplin segala-galanya, jangan takut dengan orang. Kalau kita sudah disiplin segala-galanya, jangan khawatir dengan komentar orang. Wong saya disiplin kok, apa yang salah? Gimana orang menyalahkan kita? Kita disiplin. Apalagi Anda seorang pemimpin, seorang atasan, ajarkan kepada anak buah Anda, datang lebih dulu, jangan belakangan. Akhirnya bawahan kita jadi mikir, malu dia udah datang duluan, kita terlambat, besok-besok dia nggak akan terlambat. Kita ajarkan di rumah kita, punten misalnya saja, kalau numpahin air, lap. Nah, anak-anak disiplin seperti itu. Disiplin bagi anak-anak, belajar jam sekian, matiin TV, emaknya jangan nonton TV. Ini mah harum, emak teriak, anak-anak sholat, emaknya ngejegrek depan TV. Kira-kira anaknya sholat nggak? Enggak. Hayu tuh bapak-bapak bilang, anak-anak ke masjid. Bapaknya nggak pernah ke masjid. Kira-kira anaknya ke masjid nggak? Disiplin, tapi dimulai dengan diri kita. Karena yang namanya orang, yang namanya lingkungan, yang namanya anak-anak lebih suka melihat sesuatu yang kita lakukan daripada omongan. Ratusan kali kita nasehatin, ribuan kali kita ngomong. Kalau kita tidak melakukan sendiri, orang bilang, ngomong doang. Tapi kita lakukan sendiri, saya yakin kedisiplinan diri kita akan ditiru oleh orang lain. Amin. Yuk, jangan menyepelekan disiplin. Disiplin sesuatu awal buat keberhasilan, kesuksesan seseorang. Itulah disiplin. Oke, baik Mama dan juga jamaah, Bunda juga harus disiplin waktu untuk segmen ini. Karena segmen ini sudah habis waktunya, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Biasakan disiplin waktu. Siap, Ma. Jangan sampai terlambat. Kalau perlu sebelum orang datang, kita dulu. Biasakan jangan sampai orang yang nungguin kita, lebih baik kita nungguin orang. Rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Nah, Mah, Naon? bicara soal disiplin, Ipa kan mahasiswa. Nah, teman-teman Ipa tuh banyak tuh yang terlambat masuk ke kelas. Pas ditanya kenapa, sholat dulu bu, gitu. Kalau memang disiplin, saya yakin yang namanya masuk kuliah pasti udah sholat. Emang masuk kuliahnya jam berapa? Jam 4 sore, jam 8 pagi gitu. Kalau jam 4 sore kan beduk asar jam 3. Oh, iya. Begitu ajan sholat dulu. Jangan nungguin jam 4. Jam 4 udah tinggal masuk. Artinya teman kamu nggak disiplin. Iya, Tuh. Mas, ya. Iya. nggak disiplin. Iya, Jadi nggak punya ketaatan terhadap peraturan Iya. dan waktu. Gitu. Makanya kita wajib ngikuti peraturan yang ada selama aturan itu sesuai aturan agama. Betul. Makanya sholat itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Sholat itu diatur waktunya. Udah jelas masuk jam 4. Dur asar buru-buru. Orang Ciamis bilang namanya tolok tok 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 dur. Allah Akbar. Jadi durcong ini begini maksudnya. Iya. Kan kalau bedug itu tiap waktu sholat dipukul. Pukul, Tolok Bang. tok 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 Tok, tok. dur.
cong sholat, jangan entar dulu. Orang yang entar dulu, entar yang besok lagi, yang melalaikan waktu, itu jauh kedisiplinan. Silakan nikmati kesulitan hidup. Karena yang namanya kesempatan tidak datang kedua kali. Entar keburu hilang. Tahu. Tuh, mah, ini yang namanya disiplin. Untuk supaya kita bisa sukses, kan kita harus disiplin ya, mah. Betul. Cuma kalau disiplin itu kadang-kadang kita nggak bisa istiqomah dalam disiplin. Nah, untuk bisa istiqomah juga kita harus disiplin. Oke. Hubungannya nih, mah, istiqomah sama disiplin itu sebenarnya apa sih, mah? Nih, yang namanya istiqomah itu terus-menerus di jalur yang sama. Itu istiqomah. Saya ambil contoh. Misalnya, Bedu ini mau jadi seorang host yang bagus. Amin ya Allah. Misalnya. Iya, doa mah, doa sekalian. Jangan GR dulu, belum kan lo? Makanya doa mah. Amin. Ya, misalnya. Biasakan disiplin waktu. Siap, mah. Jangan sampai terlambat. Kalau perlu sebelum orang datang, kita dulu. Biasakan jangan sampai orang yang nungguin kita, lebih baik kita nungguin orang. Kita harus istiqomah terus begitu. Orang lain akan mencontoh kita. Kalau ngomong hanya yang benar aja, jangan pakai canda. Canda pun jujur, terus istiqomah. Orang lain akan bilang, ih si Bedu mah nggak pernah melukai perasaan orang, nggak pernah nyindir orang. Itu istiqomah, orang lain nggak akan tersinggung. Walaupun yang namanya pelawak tidak boleh Anda ngelawak, tapi kalau menyakitin orang. Apalagi melawak laki-laki mengenakan pakaian perempuan. Perempuan mengenakan pakaian laki-laki. Harus istiqomah, kita laki-laki pakai baju laki-laki. Kita perempuan pakai baju perempuan. Rasul bersabda, neraka tempatnya kalau laki-laki mengenakan pakaian perempuan, perempuan mengenakan pakaian laki-laki. Karena masing-masing ada tempatnya, ada makomnya. Itu namanya zolim. Jadi kita harus istiqomah. Apa kita? Siapa kita? Apa profesi kita? Apa jabatan kita? Apa posisi kita di masyarakat? Kalau kita tidak istiqomah dengan kebaikan, saya yakin, seyakin-yakinnya, habislah kita. Tidak akan dicontoh orang. Karena semua orang menilai kita. Apalagi misalnya seorang pemimpin di masyarakat. Dari kita disiplin. Waktu. Jangan sampai nungguin. Saya pernah ceramah ke suatu tempat yang disebut, ntar tahu beneran. Saya udah datang dari jam 8. Karena dia bilang acara jam 9. Kok harus panitia sambutan, nambah. Saya bilang, Bu, kenapa sambutan terus? Saya nih masih mau harus pindah tempat. Sebentar nungguin bupati. Mana bupatinya? Di jalan. Anda tahu, saya sudah ceramah 2 jam setengah, bupatinya baru nongol. Siapa ke dia? Kalau nggak disiplin waktu, kita buang-buang waktu nungguin dia. Makanya terlalu protokoler juga salah. Kecuali kalau semuanya disiplin ini. Saya pengalaman sering kali begitu. Kan saya tawarkan, kalau dia pejabatnya belum datang, saya dulu ceramah. Dia datang, gue turun, ceramah dulu. Sambutan dulu tuh. Jangan terlalu kaku lah jadi orang. Lihat tergantung disiplin nggak tuh atasan. Dia katanya alasannya ada 3 tempat. Dari tadi dong bilang, jangan di jalan, jangan hampir sampai. Hayu hampir sampai. Bayangkan 2 jam setengah selesai ceramah. Masya Allah, dia baru nongol. Seandainya saya nggak maksa naik, saat itu, udah saya mendingan pindah tempat. Disiplin biasakan. Saya tidak bilang saya terbaik. Tapi apa yang saya katakan, saya praktekkan diri sendiri. Ini hidup. Harus begini hidup. Jaga waktu kita. Karena waktu sampai kiamat tidak akan kembali. Yuk, biasakan disiplin hidup. Aturan yang Allah berikan, pakai. Aturan yang Rasul berikan, pakai. Aturan yang pemimpin berikan selama aturan tadi sesuai aturan agama dipakai oleh kita, maka orang lain akan mencontoh. Disiplin dalam kehidupan kita harus istiqomah. Siapa saya? Kasih contoh yang terbaik. Maka keistiqomahan kita akan dicontoh oleh orang, dipakai oleh orang. Tapi yang Anda jangan khawatir, walau kita sudah berbuat baik, berbuat benar, pasti ada orang tidak suka dengan kita. Jangan mikirnya nggak suka. Selama yang kerjakan benar kata Allah, nggak usah dipikirin. Bodoh amat. Urusan kita dengan Allah, bukan dengan orang lain. Begitu Bedu orang mah. Luar biasa. Jadi memang untuk menumbuhkan rasa disiplin memang harus dibalik dengan yang namanya istiqomah ya, Ma ya. Betul. Nah, tapi kan terus menerus. Terus menerus ya, Ma.
kadang ya itu tadi mah, untuk istiqomah kan juga nggak mudah nih mah. Supaya benar-benar rasa disiplin itu tertancap di dada saya, apa yang harus saya pikirkan, yang saya lakukan nih mah. Sekali lagi, waktu tidak akan kembali sampai datang kiamat. Wah itu dia. Hari ini jam segini, besok jam segini udah beda tanggal, beda hari. Nggak bisa diulang lagi. Nggak bisa diulang lagi. Makanya mama bilang, beli tuh jam di tiap dinding. Kita tahu jam sekian, saya disiplin waktu. Begitu. Siap mah. Harus begitu. Siap Ima. mamaku. Ipa nanti mau boleh minta 1 jamnya mah. Boleh. Buat dikontrakan lumayan. ya. Buat dikontrakan lumayan. sama Tenang. sini. Bukan Makasih jam ya, dinding, Ma. mah. Dia Ya. minta jam tangan yang dari Arab, mah. Ya. Udah dibeli kemarin. Oh. Ntar kalau ke Mekah beli lagi 2 koper. Oke, Ma. Jam gunen. Jam guna apa tuh, Bang? Beli hari Minggu, mati hari Senin. Tuh jam gunen. Jam Jam gunen. gunen. 7 real. 7 real. Nih, mah. Apa IP dulu IP ya? Mah, misalnya nih Ipa udah disiplin terus. Ipa boleh nggak mah nyombongin disiplin Ipa kepada semua orang? Jangan. Oh. Orang enak sama lo. Tidak perlu kita bicara orang nilai diri kita, oke? Siap, mah. Ngomong aja bolak-balik. Kalau actionnya nggak ada, Betul. orang nggak suka. Mending kita kasih contoh. Heeh. Mama udah duduk sebagai orang tua, nah lu berdua kemana dulu? Gitu mikir. Ipe, Mas Budi pertanyaannya tadi. gitu, sudah nyambung ke situ lagi. Nah Ipe. iya. Kata mama tuh maksudnya langit gak pernah bilang kalau dia tinggi, orang juga tahu dia tinggi ya Maya. Betul, nggak usah ngomong. disombongin. Itu kesombongan. Buktiin aja ya Maya. Iya, siapa lu biasa aja kalian. Tuh Iya, lihat Ma. kayak tuh, teman-teman Nabawi tuh. Nggak usah, wih Agus hebat suaranya. Begitu dia nyanyi, orang juga tahu dia emang suaranya hebat. Bener ya, Karena Cak? emang nggak pernah makan cabai rawit. Oh gitu Bang. Itu kuncinya itu. Ya. Bener Cak kuncinya. Nggak pernah makan cabai rawit. Doyan? Tuh ya. Emang Allah melebihkan dia. Iya, gift karunia ya, Ma. Iya, Gift karunia. gitu. Mama. Boleh nanya kan? Naon. Eh, Ini dulu dong, mana galau mah. Ma galau nih. Ada apa sih? Jadi untuk menumbuhkan disiplin itu kalau di pondok, di pesantren, sampai disiram air kayak apa, dipukul-pukulin. Nah, dengan cara itu diperbolehkan nggak, Ma? Diperbolehkan, Rasul aja bilang 7 tahun belum sholat perintahkan, 10 tahun dipukul. Makanya mah tadi bilang guyur. Nih mama pengalaman, Siap. bapak mama. Kalau dia ke masjid anaknya belum bangun dia ambil air. Itu bukannya hanya dicipratin kan Rasul mah, pakai air segayung, guyur. Walaupun resiko besok bapak mama itu ngejemur kasur. Iya bu, ngedidik anak. Tapi saya bersyukur, saudara saya berenam, disiplin waktu. Tek jam sekian, nggak ada waktu terbuang. Ada hasilnya ya, Ma? hasilnya. Sangat Ada merasakan. hasilnya. Kalau kasur nggak mau basah, paling nggak pindahin dulu lah ke ubin. Dulu begini. Mama berpikir lagi anak-anak. Ih, galak amat bapak Oh kita. iya ya. Sebentar suruh ini, sebentar nyamung ini, ntar ke empang, sebentar lagi suruh ke heller nungguin heller, sebentar lagi nungguin tukang gula, sebentar lagi suruh kan Nyatet. ada Kan punya pabrik gula, Mama. gula Jawa. Gula Jawa. Sebentar lagi suruh ngelobang kancing, suruh ngesom. Nggak ada main-mainnya doang. Main itu dari habis asar sampai maghrib doang. Cuma segitu doang, paling 2 jam Ya, doang, nggak nyampe. nyambung. Pagi sekolah dari Johor sampai asar ngaji. Nah, mainnya itu cuman dari sekitar habis asar sampai maghrib. Itu main apa itu paling juga, Ma? Mainnya palingnya main-main di halaman sama Lari-lari doang teman-teman, ya, Ma? lari-lari doang. Kesandung. Nah, dari habis maghrib terus sampai isya sampai jam 8 itu ngaji lagi di masjid. Ya ampun. Habis itu baru kita belajar. Gak ada waktu terbuang. Dulu saya berpikir, Kejem aduh, waktu itu. galak amat Galak bapak saya. Tapi begitu kita rumah tangga, kita bermasyarakat, alhamdulillah dididik keras sehingga tidak ada waktu yang terbuang, semua bermanfaat. Bisa dipakai berarti untuk mendidik anak saya nanti ya, Ma ya? Ya harus. Tapi saya masih suka nggak tega, Mang, pas mengguyur. Tadi akan gini, sama AC kamar dingin banget itu. Ini dia. Nggak tega mendidik dalam kebaikan, itu menyebabkan nanti anak tidak disiplin. Cengeng ya, Maya? Jangan nggak tega, harus tega. Mudah-mudahan nanti kalau anak saya nggak bangun, saya guyur. Boleh Dari awal ngomong dulu. Mulai dari kaki dulu kali ya, Pak ya? Nah, dari awal ngomong dulu. Nggak usah diguyur nih. Ngomong dulu ke anak. Ngomong dulu. Nih ya. Waktu subuh bareng sama ayah ke masjid. Kamu ke masjid nggak kalau subuh? Di rumah, Ma. Di rumah, Iya, tapi sholat maghrib. Oh, Tapi dengerin. Kalau maghrib saya suka ngajak anak saya ke masjid, Pak, kalau maghrib. Pertama maghrib. Karena kan saya jam 6 harus sudah ada di kantor nih, Ma. Jadi kalau saya subuh ke masjid, karena suka nggak keburu siap-siap. Jadi paling di rumah aja. Caranya begini, nggak pakai bela diri. Laki-laki balik berakal, sholatnya di masjid. Ya, Ma. Kalau laki-laki balik berakal, tidak sholat tidak sholat Di masjid. fardu di masjid. Kalau aku tidak kasihan kepada perempuan dan anak-anak,
aku perintahkan anak remaja membakar rumah mereka. Ya Allah. Saking harusnya laki-laki berakal sholat di masjid atau kalau di kantor ada musola berjamaah berjamaah ya, Ma. itu. Oh ya mah. Iya, Jadi iya, Ma. nggak bisa lu ngajarin anak lu ngajak ke masjid sekali-kali doang. Nah gitu. Iya, pelan-pelan ya, Ma. Bertahap ya, Ma. Kan Bertahap. proses. Dengerin. Saya kan ngantor jam 6 kata Iya, beduk. sampai kantor terus jam 6 tuh, Ma. Ya, Heeh. dengerin. Sebelum waktu subuh udah dandan. Bangun Udah jam- rapi. Iya, iya. Udah rapi. Siap, Ma. Dengerin kalau orang tua ngomong. Dengerin, Ma. Udah dengerin, Ma. Udah rapi, udah Iya. pakaian lengkap, ajak anak ke masjid. Masjid. Dari masjid langsung tuh kamu pergi. Iya, Iya kan? Bisa sih, Ma. Sesuatu yang kita bisa lakukan, jangan kita mengelak, artinya Anda belum disiplin. Jangan Disiplin. yang buat pembelaan ya, Ma ya. Iya nggak Boleh. bisa. Ya, maafin. Aturan Allah, Emang- Allah Maha tahu yang Emang kita. Bedu belum jarang ke masjid subuh, Ma. Ya, sekarang saran Mama Iya. biar dapat keberkahan. Amin. Amin. Oke? Iya, Oke. iya. Jangan ketawa aja, Pe. Iya. Juga kasih tahu bapaknya, Ma. orang kakaknya yang cowok. Iya Mas Bedu. Calon suaminya juga tuh kasih Iya. tahu. Dia disiplin banget. Dia disiplin banget. Ke gitu. masjid cuma rapat doang. Mudah-mudahan Ipah keturunan disiplinnya. Nah, baiklah, siap-siap. Setelah ini jamaah yang hadir di rumah Mama Dede, kita kasih kesempatan buat bertanya langsung ya, Pe ya. Ke Mama. Siap. Siapkan tentang disiplin. Disiplin. Nah, oke ya, siap-siap ya. Setelah ini kita balik lagi. Jadi jangan kemana-mana. Buat jamaah yang ada di rumah juga, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di rumah. Mama Dede. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Makanya ini penyakit nasional. Bukan hanya kita orang tua, dari pemimpin atas sampai kita orang tua, sampai wali kelas, siapapun yuk bersama-sama perangi ini. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang seperti biasa waktunya ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal disiplin. Disiplin. Tahu Bu, disiplin Bu? Tahu kan tepat waktu Bu? Iya. Nah, hanya tepat waktu disiplin itu. Oh, Mengikuti aturan oh itu aturan. yang telah dibuat. Selama aturan itu sesuai dengan aturan agama, hidup wajib disiplin. Disiplin. siap. Dengan Gitu, Bu. aturan yang ada. Gitu Bu, disiplin dimulai dari diri sendiri, turun ke anak cucu, gitu kan ya Mah? Iya, tapi sebelum bertanya saya mau tes dulu semangatnya nih ibu-ibu. Bu, galau Bu. Iya nih, galau mah. Gitu. Jangan galau-galau Bu, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin, amin, Kompak amin. aminnya. Ya udah, Ibu Yuk, mau dari mana dulu? silahkan Bu. Dari mana dulu? Oh iya, Silakan. boleh Ibu, silakan. Ibu cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miss Nawati dari Majelis Taklim Mar'atus Sholihah Tim Penggerak PKK Kabupaten Buol, Buol. Sulawesi Tengah. Mangga Ibu. Galau mah, Ada apa Bu? ya, Mama, kita tahu bahwa sekarang ini udah era milenial ya, di mana anak-anak kita ini sudah kecanduan jet-jet. Nah, dengan dia sering main jet-jet ini berpengaruh ke disiplin dia, bukan hanya belajar tapi juga males makan, bahkan untuk sholat apalagi. Bahkan belakangan ini di pemberitaan, di medsos dimanapun kita dengar, kita sering dengar bahwa bahkan ada anak-anak yang bahkan menjadi gila gara-gara jet-jet. Nah, Mah, tolong kami diberikan resep kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah ini. Terima kasih. Apa yang Ibu sampaikan bukan hanya masalah pribadi, ini sudah masalah nasional. Kenapa? Punten. Permasalahannya kalau Anda punya anak kecil, nggak punya pembantu, mau nyuci, mau ngepel, mau neriska. Anak Anda 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun.
biar anteng emaknya, nih survei membuktikan, saya kagak ngarang. Biar anteng anaknya, emaknya pencet. Nih, yang pencet ini, nih. Itu 2 tahun diajarin. Yang salah emaknya apa anaknya? Emaknya. Mikir jadi emak. Ribut sama anak-anak. Hei belajar emaknya. Yang salah emaknya apa anaknya? Emaknya. Para pakar mengatakan kejahatan narkoba sama HP itu lebih jahatan HP. Konon kata mereka itu karena sarafnya yang kena. Makanya ibu bilang ada yang gila, ada yang stres, ada anak-anak yang nggak mau makan, boro-boro sholat. Saya pernah baca di suatu media, itu anak kelas 4 SD, 3 hari 3 malam nggak keluar kamar. Dia kuat tidak makan, dia kuat tidak mandi dan tidak mau sekolah. Hari keempat dimarahin sama mamanya, dibawa ke kamar mandi, dimandikan, pakaiin seragam, diantarkan ke sekolah. Emaknya nyetir, anaknya di sini. Saking kegilaan gadget itu anak, emaknya dicekek, dia minta pulang. Bahaya. Berapa kali kita nonton di TV, ada anak sampai dirawat sampai 2 bulan, 3 bulan. Makanya kita disiplin dari awal. Kamu boleh punya HP, pakainya hari Sabtu, hari Minggu, sejam 2 jam. Tapi di rumah itu semuanya, emaknya, bapaknya disiplin. Yang salah mana? Anak nggak boleh pegang HP, emaknya pegang HP mulu. Bagaimana mau benar? Bilhal yang namanya dakwah dengan kelakuan kita, bukan dengan ucapan. Tuh sepeda pakai main, tuh bola pakai main. Tapi yang berat, boleh jadi di rumah kita didik anak-anak sama temen-temennya, lingkungannya begitu, ini berat. Makanya ini penyakit nasional, bukan hanya kita orang tua, dari pemimpin atas sampai kita orang tua, sampai wali kelas, siapapun, yuk bersama-sama perangi ini. Jangan berlebihan. Gara-gara itu ibu lihat, ada anak di Rawamangun, loncat dari apartemen 4 tahun, Ya Allah. habis nonton Superman. Ya Dia Allah. kira benar-benar bisa terbang, loncat, mati. Ana lihat tuh yang di TV, yang di Bogor, anak SMP, tawuran pakai celurit masing-masing. Gaya gladiator. Kenapa? Mereka lihat di PS. Mereka praktekkan. Anda lihat yang namanya anak-anak perempuan bersahabat, tapi mereka saling menyiksa. Kenapa? Nonton di permainan di medsos tadi. Ini sekali lagi, ini sudah wabah nasional. Kita berpegangan satu dengan yang lain di komunitas manapun, yuk galakan biar anak-anak kita tidak rusak. Yang saya khawatir zaman sekarang mereka sudah kebanyakan gila medsos, gila permainan-permainan yang di HP tadi. Kader kita mau jadi apa? Mau dibawa kemana bangsa ini? Khawatir, itu yang saya khawatirkan. Jadi apa yang ibu tanyakan, yuk kita bersama-sama, kita mengatasinya bareng-bareng, berpegangan tangan, saling berpikir, bermusyawarah, mana yang terbaik buat anak-anak kita. Karena kalau kita diamkan ini, hancur negara kita. Saya yakin, hancur. Kenapa? Anak-anak cuma main gadget, kapan belajarnya? Kapan sholatnya? Kapan belajar ilmu agamanya? Yuk, ini adalah mengkhawatirkan buat kita semua. Bergerak bersama-sama demi tegaknya NKRI, demi tegaknya negara kita, biar kader-kader bangsa kita benar-benar anak-anak yang berkualitas, bukan hanya yang main gadget. Insya Allah, kewajiban kita semua. Mangga yang lain. Ibu puas ya Bu ya. Puas ya Bu. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum Mangga, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya boleh, di Selanjutnya, tengah nih boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sobariah dari Majelis Talim Nurul Iman, Dayakolot, Bandung. Betul. Mangga kolot. Hei. Galau mah, Ada apa Bu Sobariah? termasuk keras apa enggak ya Maya? Kalau mendidik anak usia 8 tahun 9 tahun dengan cara misalnya anak itu telat pulang sekolah, terus besoknya disuruh puasa sunat gitu mah. Apakah itu termasuk didikan keras apa enggak gitu? Begitu mendidik anak. Misalnya, nih anak, awas ya, kalau besok terlambat pulang, mama marah. Kasihan kalau suruh puasa sunat lah, kalau baru 8 tahun. Saran saya, misalnya, tulis di kulhu 3 kali.
apalin nih Ar-Rahman, apalin surat Yasin, apalin Al-Hakumut misalnya. Disiplin ke situ saya rasa lebih bermanfaat. Yang saya khawatir kalau suruh puasa sunat di belakang kita, siapa tahu dia makan. Iya apa iya? Ya. Yang mudah terjangkau saja itu pun sudah cukup memadai, kata saya seperti itu. Emaknya aja belum tentu puasa sunat, dari bodinya aja gak tahu. Oke, Sobaria. Oke. Tapi saya lihat kayaknya ibu rajin puasa bu ya. Rajin, insya Allah. Kayaknya Yang jelas dia orang kaya, bajunya mengcereret. Mengkilap, mengkilap. Ini dari namanya Ibu Siti Sobaria, sabar Iya, orangnya. sabar. Sobaria. Pasti selalu sabar menunggu berbuka ya. Sabar ya. Ya, oke. Kenapa berbuka? Nah. Kalau di luar bulan Ramadan, orang pada cuek dengan azan maghrib. Begitu masuk Ramadan, neneknya, emaknya, anaknya, cucunya, semua penggemar azan maghrib, termasuk Siti Sobaria. Iya. Ini mohon maaf nih waktunya habis nih. Tapi ibu kalau mau nanya sedikit aja boleh nggak? Sedikit aja ya silakan. Bu. Sok, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dari Majelis Taklim Uswatun Hasanah Ranca Mulia, Bandung. Gini mah, bagaimana cara menerapkan disiplin untuk karyawan khususnya dalam sholat waktu, dalam sholat 5 waktu itu mah? Saran saya, biasakan pemimpin sampai bawahannya ketika datang waktu sholat semua op, berhenti semua kerja sholat. Yang jadi imamnya pemimpinnya, maka lama kelamaan tuh anak bawahannya akan malu. Pemimpin aja hebat disiplin waktu, saya yakin kantor tadi jadi barokah karena mengerjakan perintah Allah. Begitu itu. Oke. Terima kasih mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kayak di Mekah begitu. Betul, Ma. Mudah-mudahan kita juga bisa disiplin terhadap Ya. waktu. Amin, amin. Ya, setelah ini kita kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Kata Allah, hai orang yang beriman, kalau pada hari Jumat kedengeran panggilan untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli, karena datangnya sholat. Kenapa? Sholat itu sudah diatur oleh Allah. Ya, kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. masih bersama saya berdua dan juga Mama Dede dan juga Musdalifah. Dan di segmen terakhir ini kita akan kembali mendengarkan kesimpulan dari Mama bagaimana caranya nih supaya kita benar-benar bisa menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin. Ya, ya, disiplin taat terhadap peraturan yang sesuai dengan agama kita, agama Islam. Dan sekaligus juga nanti akan ditutup dengan doa oleh Mama Dede. Silakan Mama. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia hidup wajib disiplin. Kedisiplinnya akan membuahkan hasil buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah." Hai orang yang beriman, kalau pada hari Jumat kedengeran panggilan untuk sholat Jumat, tinggalkan jual beli, karena datangnya sholat. Kenapa? Sholat itu sudah diatur oleh Allah. Lohor jam berapa sampai jam berapa, asar, maghrib, semua ada aturan. Awalnya jam berapa, akhirnya jam berapa. Kita pun yang namanya imam, disiplin, siapapun makmum, setinggi apapun jabatannya, wajib ngikut dengan imam. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari, imam jabatannya lebih rendah. Walaupun dalam kehidupan sehari-hari imam kekayaannya lebih kecil daripada yang menjadi makmum, tetap wajib disiplin. Dalam sebuah lini kehidupan kita wajib disiplin. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atir rasul walil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul." Hai orang yang beriman, taatin Allah, taati Rasulullah, taati pemimpin kamu. Kalau ada perbedaan pendapat, kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Begitu lengkapnya Allah berfirman dalam Al-Quran tentang kedisiplinan, semua diatur oleh Allah. Kalau kita mengikutinya, pasti kita bisa hidup disiplin. Biasakan dari kecil,
Karena kalau sudah besar sudah berat. Makanya mendidik di waktu kecil seperti mengukir di atas batu sampai kiamat. Anak tetap hidupnya disiplin. Dengan disiplin menjadikan seseorang tampil menjadi seorang yang hebat. Tanpa disiplin jangan Anda berharap jadi orang yang hebat. Yuk mulai dari saat ini, mulai dari yang kecil, biasakan disiplin sesuai aturan agama yang kita anut. Insya Allah kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang beriman dengan keimanan yang terdapat dalam dada kami. Insya Allah kami selalu mengerjakan segala sesuatu dengan disiplin, dengan aturan yang telah ada. Apalagi aturan yang kau tentukan buat kami sebagai hamba-Mu. Begitu pula dengan aturan yang Rasul-Mu ajarkan kepada kami sebagai umatnya. Ya Allah, insya Allah kami pun akan mengikuti aturan pemimpin kami. Selama pemimpin kami membuat aturan sesuai dengan aturan agama. Kami sadar yang namanya pemimpin adalah manusia. Kalau dia membuat aturan tidak sesuai agama, kami tidak boleh mengikutinya. Engkau berfirman kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan pemimpin kami, jadikan kami semua sebagai seorang muslim agar membuat aturan yang sesuai aturan agama sehingga kami mengikuti pemimpin dengan baik dan benar, mendapat ridho darimu pula ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang disiplin dalam semua lini hidup dan kehidupan kami. Jadikan anak turunan kami, keluarga kami, tetangga, masyarakat kami disiplin. Jadikan semua warga negara kami agar menjadi orang yang disiplin dalam aturan-Mu ya Allah, aturan Rasul-Mu ya Allah. Pemimpin selama pemimpin kami membuat aturan sesuai agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah ya atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan pada pagi hari ini bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang disiplin dan tepat waktu. Amin. Amin amin rabbal alamin. Mama terima kasih buat ilmunya, buat tausiahnya. Ipe, oke terima kasih Ipe ya. Ana Bawi, musik dan lagu yang luar biasa. Dan buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah juga terima kasih atas perhatiannya. Dan kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin bertamu, berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan Anda untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Dan boleh juga follow Instagramnya di Instagram kita di @rumahmamahdede_TV1. Dan ingat, tidak dipungut bayaran alias gratis untuk berkunjung ke sini. Oke? Dan jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi dalam program Rumah Mama Dede. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.